bisa mengingkari dirimu telah berbeda. Mungkin dirimu bisa membuat aku percaya akan cintamu. Hati tak bisa mengingkari dirimu telah berbeda. Dirimu bisa membuat akan cintamu. Mungkin kau ingin melepaskan diriku, tak pernah bisa kau bahagia. Semua hanya untuk membuatku bersalah tentang kita, keadaan ini. Masihkah kau ingat sayang, saat kita masih kau ucapkan janji. Jadi rencana mau ada bikin main pop kayak outbound ya. Jadi udah dari sini di bawah itu sih rencananya ada kayak buat nobar. untuk nobar atau bisa nonton film segala macam. Gitu kayak iya sirkuit Pak, balap-balap gitu. Iya, balapan dan lain-lain. Iya. Nah gini Mas Farid, kan kita udah ngeliat nih spot-spotnya, apa namanya, lokasinya, Iya. bentuk bangunannya. Nah ini kira-kira bikin ini gimana nih ceritanya? Maksudnya apa karena lagi tren? Apa karena memang ada lokasi yang nganggur? Iya. Ya kalau boleh kita tahu latar belakangnya apa nih? Ya, jadi pertama-tama itu karena saya ada lahan yang nganggur gitu kan, dan posisinya itu sebenarnya incaran dari ayah juga gitu kan, untuk di tebing seperti kayak di Bandung kayak Punclut Oke. gitu. Jadi saya juga ngeliat kayaknya nih bisa jadi tempat usaha yang bagus gitu kan, untuk kita memulai usaha. Saya juga lagi membangun Lampung gitu kan, yang lebih banyak lagi wisatanya gitu. Pariwisata. Ya, terus tadi kan sudah dapat lokasi ya, berarti sudah ada lokasinya. Iya. Nah, sebelum menentukan ini usaha jenis apa, itu apa yang
dilakukan? Apakah kita survei dulu? Kalau tadi kan sudah tahu puncak. Nah, apakah survei juga dengan lingkungan di sini Iya. gitu ya? Terus untuk menentukan apakah ini tepat atau tidak gitu. Terus apa juga belajar dari mungkin konsultan profesional atau teman-teman yang pengalaman Iya. gitu nggak? Kalau itu survei, sebenarnya saya survei sih ke beberapa tempat lokasi di sini. Kalau saya lihat kan mereka hanya menyediakan tempat untuk berfoto-foto saja gitu. Nah, saya ngelihat di sini ada peluang untuk buka kafe karena kita nggak mungkin setiap saat ke tempat foto berkali-kali dalam waktu. Iya, iya. Jadi saya menyediakan tempat ini untuk kita datang tiap hari nongkrong, makan atau segala macam dengan keluarga begitu. Jadi kalau untuk konsultan yang lebih profesional saya sih enggak saya lakukan cuma survei saja gitu. Berarti ada diskusi nggak dengan mungkin orang-orang yang sudah berpengalaman gitu, atau jangan-jangan memang sudah expert bapak atau Enggak, kalau saya sih belum banget expert dari di bidang kayak gini. Cuman saya juga nanya-nanya dengan teman-teman yang profesional, kayak saya ada beberapa teman yang dia membangun usaha kopi gitu kan. Ya begitulah, konsultasi dengan beliau itu aja. Yo, Mbak Lis mungkin. Untuk target konsumennya sendiri tuh biasanya anak muda, pengusaha atau keluarga? Kalau saya sih sebenarnya melihat lokasi kita tebing gitu kan, lebih menargetkan ke anak-anak muda yang sering nongkrong, sering minum kopi segala macam gitu. Jadi target saya sih ke anak muda. cara menyesuaikannya jadi gimana nih? Kalau anak muda kan mungkin kesukaannya beda sama keluarga Iya. gitu ya. Apa yang jadi strateginya? Kalau strategi saya pertama itu menu ya, pertama itu ya. Kita nyediain menu yang lagi banyak digandrungi sama anak-anak muda, seperti kopi susu gula aren, habis itu kopi arabica begitu, dengan banyak cara pembuatannya juga. Di situ saya juga saya berencana menyediakan kayak untuk tempat nobar gitu, nonton bareng gitu. Oh, iya. Bisa nonton bareng bola atau Balap, nonton ya. bareng film gitu, seperti gitu. Gitu ya. Gitu sih. Ada pertimbangan lain nggak sih selain memilih tempat di sini gitu? Kenapa harus memilihnya lebih ke tebing? Biasanya kan orang kalau buat usaha itu biasanya lebih ke tengah kota gitu. Iya. Oke, jadi mungkin pemilihan di tebing ini karena pertama juga lebih alami gitu kan, dimana di Lampung pun untuk wisata alamnya sangat sedikit gitu kan, rata-rata di tengah kota, habis itu di mall kan seperti bosen sekali gitu kan untuk kita seharian ke mall segala macam. Makanya ini kayaknya bagus gitu untuk tempat-tempat alam gitu kan. Ini kan kalau melihat dari ininya ya, melihat dari lokasinya, melihat dari suasananya. Ini kalau menurut saya sih puncaknya Lampung ya. Iya. Artinya gini, kalau kita dari Jakarta itu kalau mau bersantai-santai kan ke puncak agak jauh gitu. Nah ini kira-kira strateginya apa nih biar orang pada tahu nih? Artinya orang merasa datang itu satu kebutuhan. Nah, kita kesana yuk, udah lama nggak kesana, gitu kan kebutuhan. Iya. Kayak nge-gym lah ya. Iya. Ataupun menunya tadi ataupun apa. Jadi strategi untuk biar ini tersampaikan di masyarakat gitu loh. Bahasa kerennya beriklannya itu seperti apa sih? Ya, saya sih strategi saya untuk mengundang masyarakat luar, mungkin mengundang beberapa komunitas gitu kan, untuk datang ke sini, mereview tempat gitu kan, dengan mereka mengupload story di Instagram, di sosial media, itu kan bisa jadi iklan juga buat kita kan. Jadi mungkin strategi saya sih seperti itu. Gitu. Terus bagaimana dengan strategi untuk harga, terus kemudian promosi-promosi yang dihubungkan dengan harga gitu, karena tadi saya kesini saja kan ada beberapa nih sekelilingnya juga yang buka gitu ya, dan dengan nama yang hampir sama semuanya gitu. Vietnam, tapi ada Vietnam, jadi saya seperti merasa selamat datang di Vietnam, bener nih. Semuanya di sini kayak Vietnam gitu. Apa ini strategi yang dihubungkan promosi, kemudian dengan harga, kemudian mungkin tadi dengan komunitas gitu ya. Apa ada penawaran khusus kah kayak loyalty member atau gimana?
Kalau saya sih untuk apa namanya promosi seperti itu atau mengundang-undang itu kan mungkin saya lebih ke kayak harganya murah gitu kan. Karena kan tujuan saya itu untuk ke konsumen yang anak muda gitu kan. Jadi saya pengennya itu menunya itu yang masuk di kantong mahasiswa. Bentar, saya mau nanya nih anak Iya. muda. Kalau kira-kira saya ini muda nggak kira-kira? Anak mudanya Masih muda, masih kayaknya muda. melihat itu kayak enak banget anak muda. Definisinya siap berubah berarti anak muda nih. Tahu lah ya. Untuk jawaban yang sesuai. Ya jadi ya apa namanya saya pengennya juga bikin menu yang murah untuk kantong mahasiswa pelajar begitu sih. Habis itu Mahasiswa, berarti. mahasiswa jadi masih muda gitu ya. Nah, gitu lah. Habis itu saya juga pengennya itu tempat ini tuh jadi tempat kumpulnya suatu komunitas gitu kan. Jadi bisa jadi promosi segala macam gitu. Jadi base camp gitu. Jadi kalau untuk strategi promosi saya sih sebenarnya dengan mengundang beberapa komunitas kita bisa ngasih harga potongan gitu kan. Mungkin kayak per 5 orang anggota komunitas itu bisa mendapatkan 2 cup dari kopi atau menu yang ada gitu sih. Sama juga saya juga melakukan promosi kayak untuk beberapa kegiatan misal wedding atau wisuda atau ulang tahun juga bisa kita laksanakan di sini kan, melihat tempat yang cukup luas gitu kan ya. Jadi sisi seperti itu promosi. Jadian boleh juga nggak? Boleh kita sediakan nanti. Jadi buat yang nembak gitu Iya. ya. Oh, iya. Baik Atau- ditolak maupun diterima Iya, gitu. atau nanti lamaran juga gitu kan. Oh iya. Kan itu kan kemarin-kemarin kan tuh tren tuh nembak. Iya. Bisa juga di kita Kayak- lakukan, iya. Kita ada strategi juga dengan memanfaatkan waktu. Misalnya kayak hari-hari biasa itu lebih murah ketimbang hari weekend atau weekend yang lebih murah daripada weekdays gitu, ada kan? Kalau strategi seperti itu sih mungkin nggak ada ya Mbak. Karena saya sih pengennya seharinya itu sama, jadi orang pun pengennya tetap sehari-harinya nongkrong gitu tanpa ada Menggunakan ini juga nggak influencer gitu atau public figure gitu? ya. Kalau menurut saya itu penting ya, karena kan saat ini kan sosial media sangat Kuat, ya. dibutuhkan kan. Ya sebagai promosi juga kita bisa mengundang influencer atau food blogger gitu kan untuk mereview di sini gitu. Lalu bagaimana hasilnya dengan strategi yang dilakukan? Strateginya misalnya yang tadi yang sudah disampaikan Iya, ya, iya. ternyata kalau kita mengundang komunitas itu mereka akan loyal gitu karena merasa ini kayak rumah mereka nih, base camp nih Ah, gitu. Atau misalnya tadi strateginya yang kalau wisuda gitu, ya kalau kita menggunakan momen tertentu kan nggak mungkin ya kayak banget wisuda yang datang satu pasti dia ngajak keluarga, Yap. ngajak mana Yap. gitu. Jadi yang saya tanya itu ya, Iya. saya tanya lagi ya. Oke. Lalu dari strategi itu bagaimana hasilnya? Dengan strategi yang saya lakukan kayak mengundang komunitas itu bisa jadi tempat base camp mereka gitu kan. Ketika ada apa namanya mereka mau kumpul-kumpul, inilah tempat mereka gitu kan satu-satunya. Dan kalau misalnya kita mengadakan strategi seperti kayak ada acara wedding, ulang tahun, itu bisa juga ketika orang mikir, oh saya mau ulang tahun atau saya mau wedding, kira-kira di mana ya tempatnya? Oh ini kayak di sini tempatnya begitu loh. Gitu sih. Gitu sih. Menurut Mas Farid, komitmen apa sih yang perlu diberikan dalam bisnis ini? Oke, komitmen yang perlu dibutuhkan sepertinya kayak kita melakukan pemberian jasa yang baik gitu kan untuk ke konsumen. Jadi mereka pun merasa ini tempat yang enak buat di apa namanya duduk lama-lama karena sesuai dengan namanya kan menjong kan. Itu Menjong. bahasa Lampung untuk duduk gitu kan. Jadi mereka nyaman untuk berjam-jam di sini apa sambil nonton atau apapun gitu. Jadi saya pengennya kami memberikan
kontribusi ke ke pelanggan dengan baik, pelayanannya segala macam gitu. Untuk kedepannya ada nggak strategi lagi? Kalau saya sih pengen pertama untuk strategi marketing, saya pengen melakukan sosial media dengan baik, kayak manajemen dari iklan-iklan di sosial media begitu, seperti dan juga saya juga pengen melakukan di sini tuh kayaknya lebih baik di tempat buat jadi outbound juga, bisa jadi seperti kayak Flying Fox dan lain-lain begitu. Saya pengennya juga jadi tempat ini bukan cuma untuk remaja juga, tapi bisa untuk keluarga, berlibur dan lain-lain gitu. Jadi mau dibuat paket-paket Iya. wisata gitu ya. Jadi Gitu. kayak beli banyak lebih murah Iya, gitu. gitu. Masihkah kau ingin Oke Bang Lutfi, maaf nih ganggu sebentar, kita ngobrol-ngobrol ya. Abang suka di tempat ini? Suka. Sejak kapan nih Bang? Sejak dibukanya ini. Tapi sendiri datang apa sama teman? Kadang-kadang kalau memang bisa sendiri, kadang-kadang sering sama keluarga atau bawa kawan. Jauh dari rumah Bang sih Bang? Deket sih, cuma dari kantor. Sama keluarga baru apa calon keluarga? Ya keluarga yang udah sama istri, sama Soalnya abang ini masih anak muda. Oh, jadi biasa sering sini ya Bang ya, Iya. sama keluarga ya? Iya. Awalnya taunya dari kawan-kawan juga. Oh, dari kawan, berarti Kawan informasi nyampein, enak tuh nongkrong sana, enak tuh nongkrong sana gitu loh. Atau di sosial media juga saya lihat juga, ya benar juga kata kawan-kawan itu, banyak yang kayaknya tempatnya ini bagus loh gitu loh, untuk kita nongkrong, coba dijajal dilihat di sini, ternyata ya sampai sekarang gitu Mas. Biasa berapa lama Bang kalau misalkan lagi nyantai sama keluarga di sini gitu? Sampai bosan. Nyampe bosan? Ya, Oh, berarti sembari ngilangin Iya. penat lah gitu ya Bang ya? nongkrong pagi bisa sampai sore kita baru pulang. Kalau sama kawan-kawan sore datangnya, malam baru pulang gitu loh. Oke. Nah, tuh tadi kan abang suka ke sini. Kalau ke sini sama siapa Bang? Artinya mungkin ngajak siapa? Janjian Awalnya sih siapa? sama keluarga gitu Mas. Awalnya. Nah, awalnya. Selanjutnya Ya ke kawan-kawan nongkrong Kawan-kawan. gitu loh, kayak komunitas Vespa gitu. Kebetulan ada klub Vespa kan gitu. kalau boleh tahu nih Bang, apa tuh statement ataupun komentar teman-teman yang abang bawa ke sini nih? Nyaman, nyantai gitu, enak. Apalagi mereka banyak bisa karaoke segala macam, bisa teriak-teriak mereka Bang. Kalau di rumah marahin bininya kalau Ya gitu loh, dan tetangga segala macamnya. Dan kebisingannya juga mungkin kalau di tengah kota. Kalau di sini kan langsung alami gitu, nggak ada pohon, ada gunungnya, bisa ngeliat laut gitu. Banyak yang dipandang lah gitu. Kalau untuk makanan sendiri Bang, di sini gimana Bang? Ada yang favorit nggak? Kalau makanan tergantung selera sih sebenarnya. Selera. Ya, kalau emang harus suka kopi, ya silahkan kita ngopi, enak juga kopinya gitu. Kalau makanan juga ya silahkan dipesan gitu. Ya cukup enak. Nah, oke, ini terakhir nih. Damai nggak buat kantong Bang? Oh sangat damai. Sangat damai kalau kantong sangat damai. Dibanding Damai ya, artinya artinya kalau kita ke laut, ke tempat lain kan terlalu banyak pengeluaran biayanya. Pertama jauhnya gitu loh Mas. Udah itu juga kita nyewa kotet tempat-tempat nongkrong. Kalau di sini enggak, ini bebas, kita mau ke bawah, ke tempat satunya bisa gitu. buat abang fasilitasnya Bebas. cukup nggak nih? Kan ada fasilitas toilet segala macam. Buat abang udah memadai ya? Udah memadai. memuaskan gitu loh. Mungkin kedepannya yang punyanya mungkin dia ada inovasi ada rencana, ya terserah yang punyanya kan gitu loh. Oke. Kita sebagai pengunjung ya alhamdulillah ya puas lah kitanya. Untuk Oke. parkirannya juga nyaman kok, keamanan juga nyaman gitu. Bang, tawaran apa yang disampaikan ataupun yang sudah dirasakan di sini yang dampak yang betul-betul kerasa gitu Bang, bukan hanya sekedar promo aja buat abang dan teman-teman. Itu diskonnya. Diskon Bang ya? Kita di sini saya juga kaget kok dapat diskon. Kita datang rame. Diskon tuh gimana tuh Bang? Diskon itu kita masuk 5, saya dan kawan-kawan, ternyata yang suruh bayar cuma 3. Tapi nggak gendongan kan masuk itu? Enggak, gitu loh. Jadi utuh Apalagi gitu ya? kalau kita ada, saya yang bawa kawan-kawan klub, gitu kan, klub motor Vespa,
kan rame biasanya. Sini nongkrong karena untuk cari suasana nongkrong beda. Selama ini kan di tengah kota, kita nongkrong sini ternyata kita rame ada 20 waktu itu loh. Ternyata cuma dihitung cuman 15. Oh. Gitu loh. Jadi makin hemat Ya. ya Bang ya, kurang lebih ya. Nah, itu yang kerasa. Jadi duit yang lainnya karena namanya komunitas Vespa itu kan suman biasanya kalau nggak ada duit. Apa itu Bang Suman itu? Suman itu berapa lo yang punya? Bapak yang punya. Soalnya semuanya nggak bukan berduit gitu loh. Apalagi Vespa antik itu kan. Jadi nggak ngurus kantong gitu ya Bang ya. Nggak, dan untuk beli yang lain gitu loh. Untuk merakit kopi, atau merakit yang lain. Gitu. Nak, Assalamualaikum. Boleh diganggu waktunya ya. Mbak, kita mau tanya. Sudah sering datang ke kafe ini? Sering, Biasanya sama siapa? biasanya sama teman ini karena sendiri aja. Kalau sama teman-teman siapa yang diajak? Dia teman perempuan. Oh, jadi komunitas luas gitu nggak? Komunitas ya, komunitas Komunitas kayak apa misalnya sih? traveling. Oh, Gitu. iya Dia iya iya. menikmati suasana. Ada program apa Mbak yang menurut Mbak itu menarik ya di sini? Program atau promosi? Lebih ke tiket sih mbak. Misalnya kan kalau ramai itu kan biasanya kan misalkan satu orang 10.000. Kalau misalnya kita bawa banyak orang kan kemungkinan bisa diskon. Oh, jadi Iya. suka ada diskon? Iya, Diskon itu yang paling menarik perhatian. iya benar. Program yang lainnya? Lebih ke ini sih, lebih ke tempat makan juga. Ada Apa? diskon makan juga. Oh. Produk favoritnya apa di sini? Produknya makanan. Biasanya kalau inget kafe ini tuh kalau inget apa gitu? Oh. Kalau apa? Kalau nggak tugas aja. Kalau inget yang Iya. Memang apa yang diingat dari kafe ini sehingga kalau mengerjakan tugas pengennya ke sini? Biar lebih tenang aja karena kan suasananya lebih adem, sejuk, terus nggak ada bising-bising kayak seperti di kota gitu. Apa yang membuat kafe ini berbeda menurut Mbak dari banyak kafe? Kalau aku sih berarti fasilitas terus habis itu suasananya juga adem, terus habis itu dia lebih pandangannya ada laut dan gunung, terus apa namanya dia lebih view-nya tuh seperti Bandung, dingin. Iya sih, dingin ya. Iya, di sini ya. iya. untuk harga di sini tuh termasuk yang murah atau bagaimana Mbak menurut Mbak sendiri? Menurut aku sih lebih murah banget. Karena nggak mau urus kantong juga. Ya. Worth it ya. Mbak, kalau Mbak harapannya buat kafe ini apa ini? Harapannya itu lebih apa namanya fasilitasnya lebih terpenuhi juga, terus habis itu spot-spotnya juga ditambahin, terus promo-promo menarik itu bakal banyak gitu pengunjung. Apa ini pengennya ada promo seperti apa? Promo seperti kayak misalnya tiket masuk, terus habis itu di apa namanya sesi promo makan juga. Baik Mbak, makasih banyak ya buat waktunya. Sama. Ini Bu Sita, Mbak Lilis, Mas Dani, saya artinya sudah mendapatkan informasi yang banyak di sini gitu. Yap. Dan kami juga sempat ngeliat tadi tuh Iya. ke bawah spot-spotnya, di situ ada villa juga Iya, dan lain-lain. Mungkin itu Mas Farid, makasih. iya. Salam buat keluarga, sehat terus, sukses terus. Insya Allah nanti kita main kesini lagi Siap. dalam Terima kasih. acara yang lain. Siap. Dirimu telah berbeda. Mungkin dirimu bisa membuat aku percaya akan cintamu.
bisa